Ikhlas betul. Kalau ikhlas, ampun ngantuk ya. Kalau ikhlas tidak berbicara sendiri. Kalau ikhlas, kalau saya tanya, jawab dengan tegas. Mau? Mau? Baik. Panjenengan masih punya masalah? Punya. Berapa banyak? Banyak. Kalau di daftar, ini sampai jam berapa, Pak Gun? Jam 9. Kalau di daftar sampai 9, selesai nggak masalahnya? Kalau enggak, ya sudah, nggak usah cerita. Saya studi, saya tanya. Yang disebut masalah itu apa? Ini untuk momen. Atau gini, kapan munculnya masalah? Kapan munculnya masalah? Bayangkan, kalau sampai saat ini kok belum makan siang itu masalah kan? Masalah. Ya. Nah, tapi ada nggak yang nggak makan siang tidak masalah? Ada. Nah, mungkin pas puasa sunnah. Ya. Nah, sama-sama nggak makan satu masalah, satu tidak tergantung apa? Niat atau keinginan. Betul? Kalau gitu dirumuskan, masalah muncul kalau ada kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Setuju? Begitu jawab. Pengen punya masalah nggak? Enggak, sudah kalau itu nggak usah punya keinginan. Jangan, tadi dulu. Jangan punya keinginan yang tidak bisa dipenuhi. Jangan punya keinginan yang bukan keinginannya Allah. Menjawab. Yang kita lakukan selama ini keinginan siapa? Hah? Yang kita lakukan selama ini keinginan siapa? Kalau diam berarti tergantung. Ya. Kalau kita rajin sholat, rajin ngaji, berzikir, sabar, jujur, bersaudara, itu perintah keinginan siapa? Allah. Tapi kalau malas sholat, malas ngaji, cekcok, marah-marah, berzina dan korupsi, itu keinginan siapa? Setan sinta. Minal jinati banas. Kalau punya masalah, ingin menyelesaikan caranya, sedang kelepatan pangapunten, kata kalau piyambak kita mau ampun. Monggo. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni aman soliha ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'an sya'ni wa taroji atfatayati rotal alami ya uhelal diwal karomi ya uhelal diwal karomi. Apa? Yang nyuruh kita berzikir itu siapa? Ala zikrillahi tatmainul qulub. Dengan ingat Allah berzikir hati menjadi tentram. Betul? Yang jawab. Pintu surga ada berapa? Hah? Bapak, pintu surga ada berapa? Kita itu hidup itu pengennya masuk surga atau neraka? Jadi ini ikhlas, tadi jawab dong. Yang pengen masuk mana? Surga. Terus ngerti, saya sudah hafal belum? Pintu surga ada berapa? Jenengan mau masuk surga lewat pintu mana? Nah kalau nggak tahu terus pripun aja melibat punti. Katakan, punten, pintu surga ada 8. Ya, nih pintunya. Yang saya sampaikan tadi salah satunya terakhir pintu apa? Zikir. Nyun sewu. Kadang kira-kira lisan kita banyak untuk ngobrol atau zikir. Nah, kalau ingin masuk surga lewat pintu zikir, maka kita banyak berzikir. Zikir itu memang tidak hanya lisan saja, ada 4 bentuknya. Zikir
akliyah, pikiran, dengan memahami bahasa Allah dan ngaji ini salah satunya. Yang kedua zikir qalbiyah, merasakan kehadiran Allah dengan hatinya. Betul? Yang ketiga zikir lisaniyah, dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Maka Kasari Pandu mengawali pengajian minimal zikirnya dengan istighfar, sholawat gitu kan. Nah, semoga kita bisa masuk pintu surga lewat pintu zikir. Tapi juga yang keempat, zikir amaliyah, dengan cara menampakkan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Nah, moga kira-kira kita besok mau masuk surga lewat pintu mana? Ya, salah satunya sangat semoga bisa kita lakukan adalah zikir. Tapi belum tentu orang itu terampil zikir. Betul? Nah, maka terus kita ucapkan lisan kita zikir. Selain pintu sholat, pintu jihad, pintu sodakoh, pintu royan, puasa, pintu haji. Nah, kemarin jaringan ada acara halal bihalal atau sawalan. Di sini ada. Intinya no. Intinya sawalan atau halal bihalal apa? Saling memaafkan. Ini pintunya. Pintu menahan amarah dan memaafkan. Kalau memang betul-betul kita bisa nahan amarah dan memaafkan, nanti Allah katakan gini di kitab hikam. Sebelum nanti saya sampaikan yang temanya yang ketiga. Ketika Allah mau memberi karunia padamu, paham ya? Ketika Allah mau memberi karunia padamu, maka Allah ciptakan amal yang dengan amal itu akan dinisbatkan kepadamu. Contoh, yang jawab. Allah itu pengennya masukkan kita ke surga atau neraka? Surga. Agar cukup alasan Allah masukkan kita ke surga, maka Allah bikin amal, perintahkan amal yang akan dinisbatkan pada kita. Salah satunya apa? Ini supaya menahan amarah dan memaafkan. Kalau kita mau menahan amarah berarti sabar, betul? Jawab dulu. Marah boleh nggak? Bapak, mau nggak sih? Maaf boleh nggak? Marah boleh nggak? Yang jawab boleh, ayatnya mana? Ya, ada nggak perintahkan ya ayyuhalladzina amanu marahlah kalian? Ada nggak? Enggak. Di ayat sawalan itu ayat mana? Surat 3 ayat 133 sampai 136 kan? Kalau pengen masuk surga ciri orang takwa, betul? Salah satu cirinya orang takwa adalah menahan amarah. Kalau marah masuk neraka. Sampai Allah tegaskan Rasul bersabda, "La ta'dzab balakal jannah." Jangan marah maka bagimu surga. Kalau marah masuk mana? Neraka. Mau. Jadi marah boleh nggak? Nggak boleh. Alhamdulillah sudah berubah. Tadi katanya boleh. Nah, maka di ayat itu surat 3134-nya wal kadhiminal ghaidha wal afina aninas. Ini satu rangkaian. Ya, kalau pengen masuk pintu surga kaziminal ghois gitu, menahan amarah dan memaafkan, maka Allah akan katakan kalau kita mau maafkan dan menahan amarah, Allah akan katakan wahai hambaku, masuklah ke surgaku karena kesabaranmu dan kamu jadi orang pemaaf. Sehingga perintah Allah itu yang perintah Allah itu untuk Allah atau untuk kita? Untuk kita. Sehingga cukup alasan Allah masukkan kita ke surga kalau kita menguasai di antara pintu-pintu ini. Misalnya kita di sholat, tapi betul-betul sholat yang sungguh-sungguh, sholat yang mujahadah. Sholat mujahadah itu yang sungguh-sungguh sampai khusyuk. Jangan sekedar hanya menggugurkan kewajiban. Ada nggak yang sholatnya ngebut? Ya, wis hafal. Pernah nggak lupa rakaat? Iya, gitu kan. Nah, itu hanya menggugurkan kewajiban. Itu bukan yang ahli sholat. Kalau ahli sholat itu betul-betul khusyuk, betul-betul paham arti makna bacaan, bahkan selesai sholat dia menerapkan nilai-nilai sholat. Oke, itu saya selingi dengan itu. Baik, sekarang kita masuk ke temanya adalah kesemangatan yang menggelora tidak bisa menerobos tidak takdir.
Ini di dalam kitab Hikam nomor 3. Dulu saya pernah matur, yang pertama adalah salah satu tanda orang yang menyadarkan pada amal, ketika terjadi kekhilafan, dia akan merasa putus asa, merasa kurang rahmat dari Allah, karena mengandalkan amalnya. Contohnya, akhirnya dia gelisah. Kalau pernah gelisah, pernah mengeluh, pernah khawatir, sedih boleh nggak? Bapak-bapak saya sedih boleh nggak? Allah tegaskan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersamamu. Kalau sedih bersama siapa? Setan lagi. Betul kan? Nah, yang kedua kata hikmahnya, eh, terimalah apapun keputusan Allah. Jadi kalau sudah dijadikan ahli bisnis kasab, jangan pengen pindah ke tajrid melulu belajar agama. Nah, kenapa orang yang kasab kok pengen ke tajrid? Karena sepertinya kalau tajrid belajar agama jurusan surga gitu. Padahal bisa nggak pengusaha masuk surga? Bisa. Sebaliknya, kalau sudah dijadikan Allah itu ahli agama, tajrid, jangan pengen pindah ke kasab. Kenapa orang tajrid pindah kasab? Karena mikirnya, wah, jadi ustadz kiai gak suge, gitu kan? Nah, sehingga pengennya bisnis. Padahal ada nggak kiai yang juga suge? Ada. Jadi saya contohkan itu pesantren Gontor itu. Ya, Gontor itu kan menekuni. Karena saya kenal betul, karena salah satu putranya Kiai Yarkasi itu teman saya kuliah dulu. Ya, mereka sekeluarga itu menekuni agama, akhirnya punya pondok, bahkan sekarang perguruan tinggi, bahkan punya hotel dan semua bisnis semua punya. Sehingga kalau memang menekuni agama, Allah juga akan beri kekayaan. Betul? Dan jangan cepat pindah. Istilah wong Jawa aja apa? Untuk loncat. Ya sudah, tekuni aja apa yang sudah ditentukan. Nah, yang ketiga ini. Kalimatnya dikatakan sawabikul himami latahriku aswarul akdar. Kehadapan atau keterdahuluan aspirasi-aspirasi tidak akan dapat menembus tembok-tembok kota takdir. Ya, kalau diterjemahkan kitab yang baik, semangatmu yang menggebu tidak akan dapat menembus hijab atau ketentuan atau kepastian yang telah ditetapkan Allah. Berarti yang terjadi ini ketentuan siapa? Allah. Betul? Nah, saya berikan ilustrasi kecil Mbak, dengan jawab dirasakan. Apakah istri kita itu memang sejak muda cita-citanya dapat dia? Orang jawab. Saya itu loh jawab. Apakah cita-cita sejak muda dapat dia? Enggak, aku mau. Nah, itulah takdir, betul? Nah, maka disyukuri saja, nggak usah protes gitu. Karena kita dulu tentu kalau pengen cari istri kan cari yang cantik, sugih, pinter, solehah, betul? Turunan wong apik, bebet, bobot, bibit, betul? Tapi ternyata dapatnya, ya ampun, iku, bahasa Jawa ini mapal kertis gitu. Itulah takdirnya. Disyukuri mau daripada gak punya atau sing gelem nggih lingkungan itulah takdir. Maka kalimatnya apapun keinginan kita tidak akan terjadi kalau tidak sama dengan keinginannya Allah. Maka tadi saya di awal matur, yang kita lakukan selama ini kehendak siapa? Mestinya kehendak Allah. Apapun kajian kita bahwa mestinya mencapai wahdatul irodah. Apa itu? Wahdah itu kesatuan, irodah kehendak. Nunggal karep kalian karepipun Gusti Allah. Tapi sayang kadang ya kita lakukan maunya kita sendiri. Kalau terjadi kita sombong, kalau enggak terjadi kita putus asa. Betul? Tapi kalau maunya Allah yang kita lakukan, semua kinalo yang kita lakukan, kalau terjadi kita akan bersyukur. Alhamdulillah. Kalau enggak terjadi kita akan sabar. Gempur memang kata Allah mengatakan. Nah, kira-kira kalimasan yang bahwa apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Ini hadisnya. Ya.
Agak panjang, saya singkat aja baca terjemahnya. Sesungguhnya tiap-tiap orang di antara kamu dikumpulkan pembentukannya atau kejadian di dalam rahim ibunya dalam waktu 40 hari berupa nutfah atau mani. Kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga 40 hari. Kemudian juga menjadi sekarang daging selama itu juga berarti 40 hari. Total berapa? 120 hari alias berapa bulan? 4 bulan. Nah, kemudian diutuslah kepadanya malaikat, maka malaikat meniupkan ruh kepadanya dan diperintahkan ditetapkan 4 perkara. Ini sudah takdirnya, ketentuan. Apa pertama? Rizkinya. Jadi rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, ajalnya, kematiannya, umurnya, amal pekerjaannya, bahkan celaka atau bahagia itu sudah ginaris Gusti, sudah tertulis di lauh mahfuz. Kita lihat satu-satu rezekinya. Maka ada kalimatnya Hasan Basri itu, aku tidak akan terpengaruh rezeki orang lain karena Allah tidak mungkin salah memberikan rezeki saya kepada orang lain. Betul? Maka nggak usah iri dengki. Orang korupsi, orang mencuri itu keliru. Anda nggak paham. Andaikan dia nggak korupsi, nggak mencuri, dapat juga nggak? Dapat kalau sudah rezekinya. Maka ungkapannya takkan lari gunung dikejar, pasti dapat. Tapi kalau bukan rezekinya, korupsi akhirnya konangan, uangnya disita semua habis. Betul? Karena bukan rezekinya. Maka bahasa yang lain, takkan tertangkap awan kau pegang. Pegang awan, ternyata nggak ada bukan rezekinya. Betul? Maka orang yang korupsi, mencuri itu keliru. Kalau saya gambarkan yang bawah. Kira-kira tahu nggak rezeki kita bulan ini berapa? Anggaplah 5 juta misalnya. Kita sudah bekerja 3 juta, sudah dapat resmi halal sah. Kok akhirnya mencuri atau korupsi yang 2 juta? Nah, tetap dapat 5 juta, tapi yang 2 korupsi itu menutup pintu rezeki yang lain. Nggak akan tambah itu. Karena jatahnya yang sudah pas itu. Nah, andaikan dia sudah dapat 3 juta resmi, kemudian dia bekerja yang lain, lemburan dan seterusnya, ada bonus bisa dan seterusnya, bisa nggak diperoleh dengan halal? Yang 2 juta? Bisa, kalau sudah rezekinya. Betul? Nah, kalau dia sudah korupsi yang 2 juta jadi 5 juta, itu menutupi rezeki yang lain. Sudah salah sendiri, kenapa ngambilnya dengan korupsi? Karena akumulasi rezeki itu sudah ditentukan. Hanya kita nggak tahu akumulasi rezeki itu bulanan, tahunan, atau apa. Maka kalau orang yang yakin dengan rezekinya, nggak usah korupsi, nggak usah mencuri. Ya, ada orang berpikir, wah kalau nggak mencuri, nggak korupsi, nggak sugih. Ya, ada nggak orang yang nggak korupsi, nggak mencuri bisa kaya? Ada. Bahkan ada nggak orang yang korupsi malah ketangkep habis bayar pengadilan? Ada juga. Jadi logikanya jangan pakai logika kita sendiri, pakai pemahaman dari Allah. Sama dengan anak-anak muda itu. Gimana dapat jodoh kok gak pacaran? Padahal ada nggak orang yang nggak pacaran dapat jodoh? Banyak. Itu jadi kalian pacaran apa dijodohin? Ada yang jodohnya kan di antaranya. Koropin sebut dulu kan. Dan ceritain bapak saya dan ibu saya juga dijodohin sama si Pak. Nah, tapi ada nggak orang pacaran 4 tahun nggak jadi suami istri? Hanya kan. Itu logika yang salah. Tidak ada dasarnya. Nah, oke, yang kedua, aja bahwa jatah umur itu sudah ditentukan belum? Sudah. Kalau gitu jawab. Mati itu bisa nggak diajukan atau diundurkan? Nggak bisa. Maka nari nafsin ang tamuta illa bidinillahi kita bamu ajalan. Semua di dunia ini tidak akan mati kecuali atas izin Allah yang telah ditentukan waktunya. Betul? Nah, nggak bisa bergerak, ya sudah itu. Maka kalau kita tambah hari, tambah waktu, tambah usia, ulang tahun, itu jatah hidup kita tambah atau kurang? Kurang. Maka tambah hari, tambah usia kita semakin mendekati kematian. Berarti enggak ucapkan pada orang ulang tahun itu selamat menuju kematian. Kira-kira itu kan ternyata, betul kan?
Oke, saya setuju. Yang kedua, jawab. Mati ada sebabnya nggak? Ada. Kalau jawab ada, no. Sakit, terus tabrak motor, dibunuh, betul. Bunuh diri gitu. Kalau itu yang panjang anggap sebab, kalau ada contoh yang menolak, gagal teorinya. Kalau sakit penyebab kematian, ada nggak orang yang sakit sampai tua renta nggak mati-mati? Saya pas isi begini di rumah sakit di Bontang, Kalimantan Timur, ada perawat tuh agak tanya, Pak, betul, ada apa? Kami itu merawat nenek-nenek yang sudah tua renta. Maksudnya kan sabda, semua penyakit ada obatnya kecuali sakit tua, sakit tua, betul? Nah, perawat itu Pak, akhirnya minta ke orang keluarganya, Bapak Ibu, nenek ini sakit tua, nggak ada obat. Dibawa pulang aja dirawat dengan baik. Oke, dibawa pulang. Seminggu lagi dibawa lagi oleh keluarga ke rumah sakit. Perawat itu batin. Kok Yorong mati? Coba bayangkan. Kecelakaan terus mati. Kecelakaan itu penyebab kematian atau peristiwa dibilang kematian? Peristiwa saja. Andaikan ketentuannya mati, tidur pun mati. Ada nggak orang meninggal saat tidur? Ada. Apakah tidur penyebab kematian? Enggak. Kalau tidur penyebab kematian, yakin panjenengan enggak berani tidur. Nanti dulu mau mati. Terus paham apa terus penyebab kematian? Hakikatnya enggak. Betul? Kalau ajar tadi ketentuan, ya kan? Sebab itu sebab akibat prerequisite. Ya. Nah, maka Allah tegaskan wala tamutuna illa wa antum muslimun. Dan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Mati itu ketentuan, kepastian, nggak bisa dirubah. Tapi mau jalan keadaan taat atau maksiat itu pilihan, betul? Mati itu pasti, sehat atau sakit itu pilihan, betul? Nah, itu ketentuan kematiannya itu. Tapi sedang prosesnya kita yang pilih. Sambil maut harus kita pilih, betul? Maka nggak usah menangisi kematian. Yang kita perhatikan adalah dalam keadaan apa. Semoga kita istiqomah dalam ketaatan. Kalau meninggal dalam keadaan husnul, nah, sehingga kalau ada sebab kematian, orang takut berjuang. Orang takut perang kan kadang takut mati, betul? Padahal ada orang yang perang gak mati-mati. Ceritanya Khalid bin Walid kan dijuluki oleh Rasul Saifullah, apa artinya? Pedang Allah. Nah, tentu senang kalau meninggal di medan perang. Ternyata nggak meninggal di medan perang. Ternyata mau meninggalnya di tempat tidur. Dia sempat mengeluh seakan curhat pada sahabat yang lain. Akhirnya saya meninggal di tempat tidur. Kelihatannya kok belum bergol. Tapi sahabat menghiburnya. Belum. Kamu kan dijuluki oleh Rasulullah Saifullah, pedangnya Allah. Allah nggak mungkin, nggak ingin pedangnya dipatahkan orang-orang kafir. Allah sendiri ingin menyarungkan pedangnya ke kerangkanya ke tempat. Sehingga insya Allah tetap sahih kan, karena selalu hatinya dalam ketaatan pada Allah gitu ya. Kalau ada orang yang mengeluh, ada yang menangisi orang kematian, tapi tangisi orang kematian bukan prosesnya, itu yang perlu diperhatikan. Yang ketiga apa itu? Ketentuannya amal, betul? Nah, sama nanti ceritanya. Apakah pekerjaan kita yang panjenengan alami selama ini memang sejak kecil, sejak muda, cita-citanya jadi seperti itu? Enggak juga kan? Kok akhirnya itu yang dijalankan. Nah, isone niku. Itulah amal yang Allah tentukan, gitu kan? Nah, sehingga nggak usah menyesali tadi. Kalau memang ditentukan Allah dikasab, ya udah pol sampai kuat. Sehingga bisa jadi mendapatkan rezeki, tapi itu pun bisa untuk tajrid, betul nggih? Bisa peringatkan. Di Jogja ini ada warung grup atau ya Mas Jody yang punya ya grupnya apa Bebek Mbak Slamet, grupnya Stik Warweng atau sih. Nah, itu Pak Jody itu dia nggak paham Al-Quran, artinya nggak hafal Quran. Tapi arah bisnisnya dia kaya raya, bangun rumah Quran, gitu kan? Bisa nggak masuk surga? Bisa, nggak harus ditinggalkan bisnisnya.
gitu kan. Itu amal yang Allah tentukan. Di antaranya, nah terakhir apa? Yang tentukan celaka atau bahagia. Sehingga itu sudah generasi Gusti, sudah ditentukan oleh Allah. Kita mau celaka atau bahagia. Maknanya gini, bahwa rukun iman ada berapa? Rukun iman 6. Terakhir apa? Percaya pada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Jawab. Kalau kita sehat, senang nggak? Senang. Kalau sakit, senang nggak? Kalau enggak, berarti rukun imannya baru 5,5. Karena yang setengahnya nggak diterima. Ya, hati-hati. Karena celaka bagi sudah ketentuan Allah. Atau gini, saya kuatkan yang lain. Bapak jawab ya. Allah itu memberi pada kita yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan. Yakin? Yakin? Jawab. Kita pengennya sehat atau sakit? Sehat. Berarti kalau sakit itu keinginan pemberian siapa? Allah. Betul? Kalau itu jawab. Berarti kita butuh sakit nggak? Kalau nggak jawab itu. Loh, kenapa butuh sakit? Allah kenapa beri sakit? Agar kita sabar, agar kita berobat. Ketika kita beri sakit, sabar, berobat, ikhtiar, berpahala nggak? Berpahala. Sakit itu penebus dosa. Kalau sabar, betul? Berarti kita butuh nggak dosa kita diampuni Allah? Butuh. Berarti kita butuh sakit nggak? Ini angel ini. Angel ini. Ya harusnya butuh, betul? Loh, sakit itu tadi keinginan siapa? Allah. Setiap keinginan, setiap pemberian Allah itu kebutuhan kita. Memahami. Kenapa Allah perintahkan kulu wasrobu, makan dan minum kalian? Betul? Karena manusia pasti butuh makan minum. Allah yang menciptakan kita kok. Betul? Nah, padahal perintah Allah tidak sirah makan minum. Yang perintah Allah tadi amal tadi. Kutiba lakumusyam, diwajibkan berpuasa. Kita butuh puasa enggak? Butuh. Nah, diperintahkan diberikan ketentuan sakit. Kita butuh sakit enggak? Butuh. Tapi kenapa ketika sakit mengeluh? Maka hati-hati ya. Ya mungkin maaf kita terkooptasi dengan pikiran kita sendiri. Oh, diampuni kok dadak kayak loro, langsung ampuni. Ya itu maunya kita. Karena kadang ada juga kalimatnya tadi. Kalau kalian belum taat karena karunia Allah, hati-hati. Berapa banyak karunia Allah? Banyak sekali. Tapi ada enggak yang tidak taat? Ada, betul? Kalau kalian belum taat karena karunia Allah, maka Allah akan menyeretmu dengan musibah sehingga engkau hanya membutuhkan Allah semata. Nah, boleh jadi gitu. Ya, diberi sakit itu butuh kasih sayang Allah. Ya, agar kita sabar. Nah, nanti sabar tadi masuk ke pintu surga lewat menahan marah atau sabar dan memaafkan tadi. Betul? Nah, kalau diberi sakit kok nggak sabar, ya sudah, dia nggak bisa masuk pintu lewat sabar tadi. Mestinya ini kita pelajari. Mestinya apapun yang terjadi itu terbaik bagi Allah. Mestinya kita ridho dengan keputusan Allah. Ya Allah, sakit ini darimu, aku ridho menerimanya. Sabarkan aku ya Allah, dan aku yakin engkau akan menyembuhkan aku. Betul? Doanya Nabi Ayub atas. Nabi Ayub itu orang yang diuji oleh Allah sampai habis-habisan. Betul? Beliau itu dulu punya umat banyak, punya istri, punya anak, punya harta yang banyak. Tapi iblis nggak percaya. Kata kepada Allah, ya Allah, Ayub masih taat karena engkau masih memberi semua yang dia inginkan. Coba kalau nggak punya, pasti nggak taat. Oke, uji aja dia. Awalnya adalah hartanya habis. Kira-kira punya sawah ladang, punya perusahaan atau apa, kebakar habis. Tapi Nabi Ayub itu semua milik Allah. Ya sudah, kalau ambil aja. Nah, tidak lama kemudian anaknya meninggal semua. Beliau juga nggak protes lagi. Ya anak juga titipan Allah. Kalau ambil ya mau.
Nah, sampai umatnya mengusirnya ke tempat yang lain yang sepi karena beliau sakit apa istilahnya kusta sampai bau nggak karuan diusir. Ya nggak apa-apa karena beliau tahu ini semua adalah ujian dari Allah. Sabar enggak? Sampai istrinya pun meninggalkan dia. Ya, apa doanya Nabi? Ayo, Nabi, ini masa ini yang dulu wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit. Engkau yang maha penyayang dari semua penyayang. Jadi kalimatnya itu sederhana tapi menohok kalau bahasa lain. Engkau itu maha penyayang dari semua maha penyayang. Nah, sangat mendalam. Tapi nggak protes. Hanya pradul aja. Ya Allah, aku sakit. Tapi ini masyandu wa anta arhamur rahim. Itu tuntunan doa bagi orang yang sakit, doa itu. Serahkan aja pada Allah. Akhirnya Allah ambil alih, ya sudah. Berarti iblis gagal, ternyata di siapapun tetap sabar, tetap pada Allah. Akhirnya perintahkan Allah untuk gedruknya kakinya ke tanah, muncullah air, akhirnya digunakan air itu untuk mandi, kembalilah semua sehat, bahkan lebih mudah dari sebelumnya. Istrinya mendatangi tempat yang semula Nabi Ayub ada, pangkling. Sinten jenengan, aku ya bojomu. Luar biasa. Ya atas kesabaran. Gitu loh. Ketentuan sudah ada. Kata gini, baik, masuk ke masalah temanya tadi. Tekad yang kuat takkan mampu menembus dinding takdir. Betul? Maka kita harus tahu ini maunya siapa, ini keturunan siapa. Semua yang terjadi adalah kehendak Allah, tinakdir Gusti. Ya. Nah, maka ridholah terhadap keputusan Allah. Syarat masuk surga Allah juga tegaskan radhiyallahu anhu wa radu an. Allah ridho pada mereka, mereka pun ridho pada Allah. Nah, itu. Kalau bahasa Jawa ini ridhone pakarti ora bisa bedah pasti Gusti. Ya Mas. Ridhone apa? Ya kesemangatanmu wis sak kuat-kuatmu pakarti ini apa? Pekerjaan perbuatan wis mbok sekolah tingkahmu nyambut gawe opo wae gitu. Kalau di Jabar ya ora bisa bedah pestenipun Gusti. Ya, ini yang terjadi. Ketentuan Allah yang berlaku. Ya. Kalau bahasa yang lain, semua benda itu pasti ada ajalnya. Betul? Sudah ada ketentuan atas itu. Maka nggak usah marah kalau benda itu dipecahkan anaknya. Nah, suatu saat saya dengan istri saya sedang duduk di rumah itu. Anak saya nomor 1 dan 2 gojekan itu yang kecil nyamplung gelas di meja, jatuh piang. Terus istri saya mau bangkit, tak pegang tangan. Mikir, itu iya, aku ngerti. Nah, akhirnya anak itu merasa bersalah. Aku nggak sengaja tadi, saya macam-macam. Iya, tapi nggak marah. Tapi dia tanya aja. Kamu tahu nggak gunanya gelas? Tahu apa? Untuk minum. Kalau semua gelas kamu pecahkan, kamu bisa minum nggak? Enggak. Terus gimana? Mati, tidak selesai. Jadi saya buka dia istri. Mungkin tadi mau marah karena apa? Itu gelasnya jatuh pecah. Tuh, gelas jatuh dari ketinggian tertentu, pecah wajar kan? Gitu kan? Nah, kira-kira seorang istri marah dengan peristiwa itu yang digelani itu gelasnya atau perilaku anaknya? Gelasnya gitu kan, datang bersih macam-macam. Padahal itu sudah ketentuan, betul? Setiap benda ada ajalnya. Kalau nggak dipecahkan anaknya, suatu saat gelas itu pecah juga nggak? Bisa saja, apakah sendiri, apakah dipecahkan istri juga mungkin, betul? Nah, kemampuan kita memahami ini penting agar kita tidak dikendalikan oleh situasi. Yang baik itu kita yang mengendalikan situasi atau kita jangan dipengaruhi oleh peristiwa, maka hidup itu sangat tergantung bagaimana cara kita merespon peristiwa. Responnya beda. Nah itu menekan. Contoh,
Kalau kita nanti pulang, tahu-tahu hujan deras, terus komentar jenengan apa? Alhamdulillah waduh hujan. Saya akan mengeluh kan, walau mengeluh pun tetap hujan kan? Iya. Tapi ada yang alhamdulillah. Lah kok orang belum bisa pulang nggak apa-apa. Ya dan terus raiso mulai turun naik masjid iktikaf. Artinya hidup itu sangat dipengaruhi oleh cara merespon peristiwa. Betul? Namun kok kita respon peristiwa ini sebagaimana yang Allah perintahkan. Ya kalau harus sabar, sabar aja. Gitu ya. Harus bekerja, kerja saja. Baik, caranya. Tekad adalah kekuatan jiwa yang bisa mempengaruhi segala sesuatu. Orang-orang sufi kan ngaji kami ini kan dasarnya ilmunya tasawuf, orangnya sufi, ilmunya itu ihsan. Pernah sama tuh gitu. Suatu saat Rasulullah datang pada didatangi malaikat Jibril tanya pada Rasul, ya Rasul, bini anil ihsan, kabarkan padaku tentang ihsan. Rasul menjawab, anta budullaha karena utara, berbuatlah seakan kau melihat Allah. Kalau nggak mau melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Muraqabatul, bahwa Allah pasti melihat kita. Pasti melihat kita. Allah tahu nggak kalau kita di masjid? Pasti tahu. Betul? Ya. Allah Al-Basir yang Maha melihat. Ya. Nah, maka kemampuan kita ya tentang orang sufi itu yang tahu tentang ilmu tadi, dua sikap ihsan tadi, kalau bisa memang kita berusaha untuk bisa melihat Allah. Kalau belum bisa, ya sudah, kita harus merasa diawasi oleh Allah. Kalau orang merasa diawasi Allah, tentunya dia akan taat atau maksiat. Nah, pegawai kalau dilihat diawasi atasannya, kerjanya sungguh-sungguh atau nyantai? Sungguh-sungguh. Nah, kalau kita betul-betul merasa diawasi Allah, kita mestinya sungguh-sungguh. Sholat pun khusyuk dan seterusnya. Nah, orang sufi mengatakan tekad itu dengan istilah apa? Himmah. Tekad ini takkan berpengaruh apa-apa kecuali dengan takdir dan ketentuan Allah. Pun tekad apapun gak akan kesampaian. Tadi saya betul kulit bucu sing koyo opo karepe kita, ayu sugih dan seterusnya tidak akan kesampaian kalau nggak sama dengan ketentuan Allah. Betul? Akhirnya nggak terjadi. Nah, kita menyadari hikmah di atas menguatkan hikmah sebelumnya dan seterusnya. Seakan Ibnu Athaillah, pengarang kitab Ahli Kalam Ibnu Athaillah, orang Mesir Askandari, ya, ingin menyatakan bahwa keinginanmu tidak akan ada gunanya bila berbeda dengan keinginan Allah. Ya. Sehingga apa yang terjadi semua biinilah atas izin Allah. Nah, bagaimana tahu kalau itu keinginan Allah? Ya tanya saja pada Allah. Lewat mana? Ya Quran dan hadis. Nah, maka berinteraksi ngajinya perlu dikuatkan. Ya. Kalau terjadi kegelisahan, kekhawatiran, itu pasti nggak sama dengan maunya Allah. Jika tekad saja tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Semangat tapi tidak sesuai maunya Allah nggak akan terjadi. Kecuali dengan takdir dan izin Allah. Sama dengan tadi, apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan terjadi tanpa izin Allah yang telah ditentukan waktunya. Gitu kan? Maka bagaimana kita minta izin Allah itu? Apalagi tekad yang lemah, ya seperti tekad para murid. Ya sinau aja kadang malas-malesan. Sholat aja saya menggugurkan kewajiban. Ya bagaimana akan sama dengan maunya Allah? Allah nggak begitu. Sungguh-sungguh mujahadah bahwa ini sedikit saya sempilkan tadi. Ramadan kemarin aktivitasnya apa saja? Puasa, betul ya? Terus tarwih, sholat malam. Terus baca Quran, targetnya berapa? Sehari, mungkin dari satu juz, betul? Saya khatam satu juz, satu Quran.
Bahkan infak zakat sedekah dilakukan. Betul? Nah, semua dilakukan. Contoh, puasa 1 bulan kita lakukan Ramadan, kemarin puasa Syawal 6 hari selesai. Alhamdulillah. Sekarang sudah masuk ke bulan setelah Syawal, masih ada puasa. Nah, kalau bisa bertahankan luar biasa. Salat malam Ramadan kita nggak ingin ketinggalan tarawih, betul? Malam Idul Fitri masih ada tarawihnya atau qiyamul lailnya. Mungkin hilang gitu. Ya, baca Quran di Ramadan ngejar 1 juz 1 hari. Habis Ramadan sampai sekarang sudah berapa kali khatam? Ngapunten maksudnya. Nah, kadang kita itu kurang punya tekad yang kuat. Betul? Nah, maka saya selingi. Bagaimana agar mempertahankan amalan-amal itu? Ada satu penguat dari Al-Ghazali tentang bagaimana kita mengatur, menyucikan jiwa agar istiqomah. Pertama, lakukan muahadah. Apa muahadah? Janji. Ya Allah, aku berjanji akan baca Quran sehari 1 juz misalnya. Atau terserah ini. Misalnya saya tiap hari tanpa baca Quran walau 2 halaman misalnya. Tapi betul-betul komitmen. Ya, aku akan puasa sebulan minimal sekali 1 hari. Kalau gak ada komitmen, nanti 1 bulan bablas gak pernah puasa. Dengan pula sholat malam. Ya, aku berjanji Allah akan sholat malam tiap malam walau hanya 1 rakaat witir misalnya. Nah, kalau nggak ada janji, yang dipegangnya apa? Orang Jawa bilang sing dicekel itu no. Janji ini omongan betul? Nah, kira-kira gitu. Nah, bikin Bapak-Bapak, bikin janji. Kalau ingin mempertahankan. Nah, setelah bikin janji atau apa muadah tadi, tekad yang kuat tadi, janji tadi, atau persaksian, maka haruslah merasa diawasi Allah. Janji tadi agar terus dilaksanakan harus merasa muraqabatul, diawasi oleh Allah. Ya, ada Allah selalu melihatnya. Nah, saya maksudkan janji tadi seperti kita punya amalan wadzifah. Amal wadzifah itu amal yang rutin yang saat dilakukan, ya, walaupun tidak wajib. Contohnya, sholat malam wajib enggak? Enggak. Tapi berjanji untuk selalu sholat malam boleh enggak? Boleh. Nah, itu amalan wadzifah atau muadah janji tadi. Nah, kalau terjadi kelalaian, kekhilafan, kesalahan atas janjinya tadi, harus berani mu'aqobah. Apa mu'aqobah? Ikop, menghukum dirinya. Aku salah. Malam ini aku gak sholat tahajud, itu salah. Salah belum tentu melahirkan dosa. Tapi ketika janji dilanggar, itu sebuah proses nanti terjadi kerusakan hatinya. Karena kalau sedikit dilanggar enggak diatasi, nanti yang besar terjadi. Nah, terjadi peristiwa sahabat Abu Bakar selalu berjanji untuk selalu sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah. Tiap hari berusaha semaksimal mungkin. Tapi suatu pagi dia sampai ke Masjid Nabawi, ternyata jamaah subuh yang bersama Rasul sebagai imam sudah selesai. Dosa enggak? Enggak. Tapi karena janjinya ingin bersama Rasul sholat subuhnya, dia merasa bersalah. Tidak kemudian memaafkan, enggak apa-apa, atau besok bisa ada majelis jamaahnya Rasul, atau toh sekarang bisa sholat jamaah dengan yang lain. Enggak. Dia merasa bersalah, maka dia mengikop dirinya dengan cara memperbanyak amal ibadah. Misalnya, hari sebelumnya dia sedekah, infak sedekah itu 10 real misalnya. Hari di mana dia ketinggalan sholat subuh bersama Rasul, dia lipatkan jadi 100 real. Itu menandakan dirinya salah. Itu bagus dalam diri hati, dalam isi jiwa. Kalau kita sedikit kesalahan dimaafkan, nanti yang besar pun kadang dilakukan. Yang keempat, kalau pengen konsisten, pengen terus dilaksanakan ibadah-ibadah Ramadan dengan baik, lakukanlah dengan mujahadah. Apa mujahadah? Sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh.
Nanti ada kalimat di kabin. Kalau pengen mendapatkan yang luar biasa, jadilah orang yang luar biasa. Jangan hanya biasa-biasa saja. Ya. Contoh, di tengah malam orang terlelap tidur kebanyakan. Kalau ada orang yang bangun malam tahajud, luar biasa enggak? Luar biasa. Allah akan beri yang luar biasa. Allah akan tahu. Sesuatu yang luar biasa pada Nabi namanya mukjizat. Luar biasa terjadi pada orang-orang yang takwa, para wali Allah namanya karomah. Yang terjadi luar biasa pada orang beriman, maunah. Apa maunah? Pertolongan. Ya. Nah, saya tadi sedang berbincang dengan istri saya mendapatkan satu hadis. Rasul itu bersabda, Allah bahkan berfirman, ketika hambaku disibukkan dengan Quran dan ada yang juga dengan zikir, ada juga yang berdoa, maka kepada orang yang disibuk dengan Al-Quran itu akan aku beri sesuatu yang lebih besar daripada orang yang berdoa. Jadi di saat orang kadang jarang baca Quran, tapi kalau ada orang yang tiap hari baca Quran 1 juz 1 hari, luar biasa. Luar biasa. Nanti akan mendapatkan luar biasa. Di saat orang kadang lisannya kurang terampil berzikir, kalau ada orang yang tiap saat berzikir, tentu luar biasa. Akan mendapatkan luar biasa. Isinya kan? Ada Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar saat itu, tinggalnya di Baghdad, Irak. Tapi kelenteng hati, suatu saat siang-siang atau sore, kok dia pengen datang ke Basra. Padahal nggak ada undangan pengajian atau apa enggak. Terus pengen aja, aku pengen ke Basra. Akhirnya dia berjalan atau naik sesuatu, sampailah di Basra. Sudah waktunya Isya, akhirnya cari masjid, sholat Isya bersama jamaah di masjid itu. Selesai sholat Isya, karena nggak ada yang dituju, memang dia pengen sudah sampai Basra. Badannya terasa lelah, ingin berbaring di masjid. Ternyata diusir oleh marbot. Ya, saya di sini nggak boleh. Ya untuk tidur-tiduran. Sudah didorong sampai ke serambi masjid. Pikirannya Imam Ahmad, ya sudah nggak apa-apa lah, berteduh sebentar di serambi. Ternyata didatangi marbotnya, saya nggak boleh di sini juga tiduran. Dorong sampai keluar pagar. Bapak, kalau panjenengan pernah umroh, kalau di masjid, apalagi satu ikaf di Masjidil Haram itu boleh nggak tidur di masjid? Boleh. Di Masjid Nabawi? Nggak boleh. Sekarang nggak boleh. Ya, tadi saya habis umroh ikaf itu geletak aja palanya askar, kum. Nggak boleh. Ya, nah saya teringat peristiwa Imam Ahmad itu. Nah, setelah didorong sampai keluar pintu pagar, ternyata depan masjid itu ada seorang bapak yang punya rumah mendatangi Syekh Ahmad itu Imam Ahmad, tapi dia nggak kenal siapa orang. Saya kalau mau istirahat sejenak, monggo saya mampir ke rumah saya, ada gubuk saya. Oke, datanglah ke rumah orang tadi. Mereka belum nggak saling kenal. Nah, ternyata disuguhin minuman, roti. Nah, bapak ini tukang jualan roti, bikin roti. Tapi di sela-sela perbincangan Imam Ahmad, lisannya selalu berzikir istighfar. Astagfirullah. Didengarlah Imam Ahmad, itu rutin diucapkan. Di sela-sela perbincangan, kalau pas bicara ya bicara. Tapi di luar berbicara dia istighfar. Ditanya oleh Imam Ahmad, Pak, sejak kapan panjenengan mendawamkan istighfar itu? Beliau jawab, saya sejak 20 tahun yang lalu saya mengawali bikin roti, jualan roti. Alhamdulillah. Apa yang panjenengan peroleh dengan istighfar panjenengan terus-menerus itu? Itulah mendawamkan atau amalan watifahnya yang dirutinkan. Ya saya, semua doaku dikabulkan oleh Allah, tidak ditolak. Luar biasa. Luar biasa. Tapi si Muhammad tanya, betul Pak? Semua doa dikabulkan, keinginannya dikabulkan. Iya saya. Coba ingat. Oh, masih satu saya. Apa?
Saya pernah berdoa, ya Allah temukan aku dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan kenal siapa di depannya. Akhirnya Imam Ahmad, subhanallah. Gara-gara istighfar panjenengan Pak, akhirnya saya dihadirkan Allah ke sini. Subhanallah, ketemulah. Artinya semua doa akhirnya terkabul. Karena istimewanya dia selalu mujahadah dalam istighfar. Terakhir, kalau pengen istiqomah taat dengan amalan-amal Ramadan atau apapun, lakukan muhasabah. Apa muhasabah? Introspeksi diri, mawas diri. Khususnya nilo gitok mudiri. Ya, kalimat-kalimat Jawa itu kadang seperti itu. Sampai panik. Artinya, kalau kita cara sholatnya seperti ini, hasilnya apa? Kalau kita mengatakan ini kira-kira menyejukkan hati orang lain atau menyakiti, itu evaluasi. Ya. Oke. Kalau habis Ramadan kok sholat malamnya hilang, puasanya sudah jarang, baca Qurannya lupa atau jarang. Nah, apa yang kita lakukan Ramadan dulu diterima apa enggak? Kan dari evaluasi. Ya, Bapak Ibu, Bapak. Nah, terakhir lagi. Nah, evaluasi diri. Saya kemarin misi orang berangkat haji, saya katakan salah satu ciri haji mabrur itu apa? Ya, pulang akan lebih manfaat, betul? Pulang akan berikan keberkahan lingkungan. Gitu. Nah, maka evaluasi diri. Lah kok dan pulang haji kok malah jarang ke masjid, gitu. Atau malah tambah masalah, itu dievaluasi. Haji ini dulu niatnya apa kan? Yang tadi Bapak. Baik, kembali ke sarahnya tadi. Selesai ya. Nah, maka ketika kita semangatmu yang gelora gak akan mampu nembus takdirnya. Ya. Apalagi tekad yang lemah. Himmah ini ditujukan atau ditujukan untuk mendinginkan api ketamakan yang menyala-nyala. Jadi kalau kayak saya sukses karena saya melakukan, saya pintar karena saya belajar, saya sugih karena aku bekerja keras. Nah, itu tidak sesuai. Ya, ternyata ada nggak orang yang bekerja tetap miskin? Ada. Nah, dengan kalimat ini, wis to semangatmu kayak apapun, kripto ning pakarti ora bisa bedah pasti nih Gusti. Nah, itu menundukkan ketamakan yang menyala-nyala dalam hatimu. Yang selalu yakin bahwa segala sesuatu itu bergantung pada usahamu sendiri dan pasti berhasil. Enggak. Betul? Nah, gitu. Sampai Rasul bersabda, berdoa, ya Allah, jangan kau serahkan urusanku pada diriku sendiri walau sekejap mata. Karena sungguh kalau serah diri sendiri kacau. Seperti ungkapannya Korun. Pernah tahu riwayatnya Korun? Korun itu awalnya miskin atau kaya? Miskin. Hidup di zaman Nabi sama Musa. Nah, tapi dalam kemiskinannya dia rajin ibadah bersama istri anak-anaknya. Walau makannya pas-pasan kira-kira. Tapi suatu saat ketemu Nabi Musa minta didoakan. Musa, kamu kan Nabi, doakan dong kepada Allah agar aku diberi rezeki yang cukuplah daripada sekarang. Awalnya Musa mengatakan gak usah. Kamu dalam kondisi begini rajin ibadah sudah bagus. Istiqomah saja. Dan didoakan. Tapi suatu saat ketemu lagi orangnya, Musa, mungkin aku kuat. Aku khawatir kalau istri anak-anak nggak kuat. Tolong doakan agar Allah beri rezeki padaku yang cukup. Akhirnya sudah tak doakan. Akhirnya oleh Allah diberi keterampilan mengrajin mas-masan kan. Bikin kalung, gelang, liontin macam-macam. Akhirnya ibu-ibu sana senang. Akhirnya kaya raya. Tapi setelah kaya terungkap dalam surat Al-Qasas ayat 78, disuruh infak zakat sedekah nggak mau, malah mengatakan aku kaya ini karena kepinteran yang ada padaku. Sombong kan? Sombong. Akhirnya dihancurkan orang, semuanya tenggelamkan Korun dengan hartanya. Maka kalau ada orang yang ngorek-ngorek tanah kok ketemu harta apa itu? Harta karun, harta Korun. Nah, ini ayatnya. Dalam surat Al-Isra ayat 15 ditegaskan oleh Allah,
Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, petunjuk Allah, maunya Allah, maka sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Maka ikuti maunya Allah. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berusaha tidak dapat memikul dosa orang lain. Ini seringkali untuk istri. Orang Jawa bilang, istri gue karo suaminya surga nunut karo kadung. Jangan mau bu, jangan. Nah, enggak, dosanya tanggung dewe. Ya. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Jangan salahkan Allah. Nah, pasti sudah ada nabi, rasul yang menjelaskan sehingga taat. Kalau sering saya ingatkan, setiap perintah Allah itu sudah diberikan potensi untuk melaksanakan. Gak mungkin Allah merintahkan kok nggak bisa dilaksanakan. Kalau di kalimat yang lain, setiap doa terucap, maka Allah sudah menyiapkan pengabulannya. Amin. Sehingga Allah pantang menolak permohonan hambanya. Setiap doa dikabulkan Allah, benar. Ya, udhuni astajib lakum. Berdoalah, Allah kabulkan doa. Hanya masalahnya, kapan dikabulkannya, berapa jumlahnya, dengan siapa terkabulnya, di mana tempatnya, apa bentuknya, tergantung pada Allah. Itu yang perlu kita sesuaikan. Iman dan takdir. Cita-cita yang dapat sampai pada tujuannya itu tidak bisa menembus, ya cita-cita yang cepat sampai tujuannya itu tidak bisa menembus batas-batas takdir Allah. Tadi bahasanya ginaris ing Gusti. Dari pakar ti orang bisa membedah pastina Gusti. Himmah itu cita-cita atau pemusatan keinginan atau pemusatan pikiran. Ada tiga bahwa pertama himmah sabikoh, himmah mutawasitoh, dan himmah mutaakhirah. Terangannya, himmah sabikoh. Kita rasakan. Cita-cita sedikit, hasilnya dapat lebih banyak. Berbuniat sudah dapat. Pernah nggak? Iya. Kalau dirasakan, kira-kira kita bisa seperti ini dengan keluarga, istri, anak, rumah, dan seterusnya itu. Apakah kita memperkirakan seperti itu sejak kecil? Enggak. Betul? Itu melampaui ekspektasi kita ya. Iya. Betul? Nah, dulu aja kita khawatir kok kegeran di bucu, kegeran di rumah, dan ternyata dapat juga. Betul? Itulah iman sabiqah Allah berikan. Kalau saya mensyukuri apa maaf Bapak Ibu kita mencoba apa ya. Jadi saya merasa apa yang saya perlu itu sepertinya di masa muda kocok era mungkin. Ternyata mendapatkan yang melampaui apa yang saya perkirakan saat awal madu. Jadi itulah kemauan pemberian. Maka syukuri saja. Yang kedua, imam mutawasito, cita-cita dan ikhtiar seimbang dengan hasil. Betul? Bahasa Jawa. Yang niku ngunduh wohe pakanti. Ya sudah, kalau kerjanya segini dapatnya segitu. Nah, itulah mutawasito yang wajar, gitu kan? Yang saya hanya sebagai ilustrasi. Suatu saat istri saya itu komentar, Abi, kok seperti tetangga kita itu, maaf tetangga saya itu ada orang PNS. Apanya sih? Ya dia berangkat pagi, pulang sore, sehingga nanti maghriban bisa dengan keluarganya ke masjid dan selesai. Kok seperti dia? Karena pulang kerja saya kan, saya bisa mengajar itu dari pagi sampai malam, saya ngisi dakwah dan selesai. Saya bilang istri saya, Umi mau seperti itu, tapi nanti rezekinya juga seperti beliau. Mau? Enggak, aku enggak pilih. Waktunya kayak dewe, ini rezekinya kayak kita. Yaitu kabeh sing gelem, oke sing gelem kata maksud saya. Nah, ya lumrah ngaten niku. Bahwa saya itu terdaftar ngajar di 15 PTS di Jogja.
bojone cuy muyeng-muyeng. Ya, tapi pagi saya bisa ngajar sampai jam 7 pagi sampai jam 10 malam saat itu. Ya hasilnya tentu Allah izinkan ya sebagaimana yang mestinya saya terima. Tapi itulah mutawasito. Maka kalau sering saya katakan ya, kalau urusan ekonomi ya eh, kalau kebutuhan kita sudah besar, ya kita harus berani melipat gandakan penghasilan. Betul? Kalau nggak mampu melipat gandakan penghasilan, ya kita harus merasionalisasi kebutuhan. Terus, ya wes, kuen raiso melipat ganda penghasilan, ya sudah dirasionalisasi kebutuhan. Ojo kemudian pihak kurang jaga gitu. Ya dapatnya segitu ya harus dikelola. Tapi harus bisa melipat gandakan penghasilan. Kalau perlu hidup itu sehari semalam jangan hanya 24 jam. Kalau bisa 50 jam. Nah, pun cara nih yang dengan cara yang lain punya pegawai dan seterusnya. Terakhir ketiga, himah mutaakhir. Siapa dia? Cita-cita tinggi tapi hasilnya rendah. Pengennya dapat yang cantik, yang kaya, yang solehan, pintar, tapi maklum kedis. Dapatnya itu, ya itulah sudah ketentuan Allah. Gitu. Mutaakhir lah kira-kira. Oke, Bapak, saya kira gitu ya. Nah, sudah habis jam 9. Terus saya cerita terus ini ngantuk. Ada yang mau tanya atau nambah? Bapak, ya, apa yang saya sampaikan dengan kata hikmah tadi. Sakit dipun mangertosi berikut sakit apa betul? Intinya kita tetap harus ya, betul harus berusaha maksimal. Tapi ampun jadi musuh, ampun memaksa Allah. Ya, kalau gak ada tanya saya tambah dikit. Nanti ada kalimat ketika kau mendapatkan Allah menunjukkan kasih sayangnya. Apa yang kita perlu itu karena usaha kita semata atau kasih sayang Allah? Kasih sayang. Kalau engkau belum mendapatkan, Allah menunjukkan kekuasaannya. Yang berkuasa siapa? Allah. Allah nggak bisa didikte manusia. Betul? Nah itu. Kalau kita mendapatkan, Allah menunjukkan kasih sayangnya. Kalau kita nggak mendapatkan, Allah menunjukkan kekuasaannya. Semua itu dilakukan Allah agar kalian mengenal Allah. Bermakrifat pada Allah. Allah mungkin nggak menyengsarakan hambanya. Nama Ar-Rahman Ar-Rahim artinya apa? Maha pengasih, maha penyayang. Perhatikan, maha pengasih, maha penyayang. Otomatis Allah seakan mengharamkan dirinya untuk menyengsarakan hamba. Kalau ada orang merasa sengsara, siapa yang salah? Ya dia sendiri. Kan gitu. Nah itu buat yang apa ya? Nah, alhamdulillah. Hah? Mana Pak? Jadi, doa itu perintah Allah. Kita lakukan perintah Allah berpahala nggak? Berpahala. Kalau membahas takdir, ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Kodok dan kodar. Ya. Kodarnya Allah itu sudah ketentuan. Ya. Kepastian mati dan seterusnya tadi. Tapi kalau kodoknya itu ya itu bisa dirubah, tapi ada sesuatu perubahannya itu tetap sesuai ketentuan Allah. Ya, saya contohnya kalau sudah ditentukan Allah nanti kita pulang dari sini kecelakaan. Kalau nggak berdoa, maka betul-betul jadi kecelakaan dan mungkin parah. Tapi kalau kita berdoa, kecelakaan terjadi, tapi mungkin ringan terjadi. Itu salah satunya. Karena tapi kecelakaannya pasti nggak bisa dirubah. Kata dia. Nah, kalau kita berdoa, mati itu pasti terjadi. Betul? Tapi kita mohon
Allahumma ini as'aluka husnul khotimah. Nah, mati tetap, tapi nanti bisa meninggalnya saat husnul khotimah. Kalau nggak berdoa, bisa saja su'ul khotimah. Jadi ada wilayah-wilayah yang boleh yang tidak. Maka tetap berdoa. Minimal orang ono salah wong berbuat baik. Betul? Kalau kalimat yang saya sering ingatkan, yang kaos-kaos ini, ojo leren dadi wong apik. Berdoa itu kebaikan, berpahala. Nah, jangan sampai berdoa belum dikabulkan kita mengeluh, keliru. Karena bisa berdoa saja sudah bersyukur. Karena tidak semua orang bisa berdoa. Berdoa itu perintah Allah sudah mendapat pahala. Nah, itu kalau toh pengaruhnya doa dengan takdir, ada wilayah yang bisa dirubah. Biasanya dibilang dengan frekuensinya. Tapi tentang kejadiannya yang sudah terjadi tadi celaka bahagia itu sudah ketentuan. Nah, akan bisa bergeser, tapi itu pun tetap juga ketentuan Allah yang berlaku. Nah, kita berdoa pun itu juga takdirnya Allah berdoa. Nah, jadi perubahan itu pun juga takdirnya Allah berubah. Tahu maksudnya? Enggak, kita enggak mungkin lepas dari takdirnya Allah. Nah, kita berdoa dapat istri juga gitu. Nah, alhamdulillah saya berdoa Allah kabulkan. Ya memang takdirnya Allah dapatnya dia. Kira-kira gitu. Walau besar. Yang saya bingung. Tapi langsungkan aja, lakukan aja perintah Allah. Insya Allah akan dapatkan keberkahan. Gitu kan? Cakap. Ya, ya. Berpun ini tutup ya doa. So, ya Bapak, monggo kalau gitu. Karena Allah juga firmankan dalam hal ini. Ini firman Allah. Ya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah padaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dan menyebutku Allah akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Bahwa doa itu perintah Allah, kita berdoa pun sudah berpahala. Tapi dalam doa adabnya jangan mendikte. Misalnya ya Allah segera sembuhkan, tidak usah pakai segera. Sahabat sembuhkan dia ya Allah. Doa itu sumsum kehidupan. Tulang tanpa sumsum keropos. Doa itu senjata umat Islam. Kalau kita sedang berdoa, maka sungguh senjata kita lepaskan hingga tawakal pada Allah. Doa itu ruh ibadah. Hidup tanpa ruh mati. Walau doa juga cita-cita keinginan, tapi doa itu komitmen. Setiap komitmen ada konsekuensinya. Kalau kita berdoa, ya Allah beri aku rezeki, konsekuensinya harus bekerja. Ya, kalau kita berdoa, ya Allah sehatkan aku, konsekuensinya harus olahraga, harus makan sesuai ketentuan Allah dan Rasul. Betul? Nah, monggo. Kalau kita berdoa untuk kita juga untuk saudara kita Pak Yoyo, kita awali doa ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhan kami,
Kami semua hamba. Engkau tahu apa yang kami lakukan selama ini, ya Allah. Banyak salah dan dosa yang kami lakukan. Ampuni kami, ya Allah. Engkau Maha Suci. Kalau ada kotoran di hati kami selama ini ada kemaksiatan, aku bertobat atas itu, ya Allah. Roh, saat ini ada saudara kami, Pak Yoyo, yang kau beri anugerah sakit. Roh, sabarkan hatinya, ridhokan hatinya menerima kami. Angkatlah semua penyakitnya, sembuhkan beliau, ya Allah, yang tidak meninggalkan rasa sakit hati. Jadikan sakitnya sebagai kesadaran untuk semakin dekat padamu. Jadikan sakitnya penebus dosanya, ya Allah. Jadikan sakitnya untuk menambah ketentraman dari keluarganya. Jadikan sakitnya istrinya semakin peduli dengan suaminya. Jadikan sakitnya anak-anaknya semakin berbakti padanya. Jadikan sakitnya, ya Allah, menambah kami, menambah persaudaraan kami. Bimbing kami semua, ya Allah. Allah maafini kita dan Allah maafini kita. Allah maafini kita semua. Engkau lahirkan kami lewat orang tua kami. Ampuni dosanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ridhokan hati kami setiap keputusan yang Kau berikan pada kami. Apakah keputusan itu yang menyenangkan hati kami atau yang kami tidak senang? Ridhokan hati kami, ya Allah, sehingga kami ridho dengan keputusan. Radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apuntenipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beliau Ustaz atas di sebagai presentasi. Mari kita tutup dan kita baca kali ini kita baca doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.